Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang materi kelas 5, yaitu peristiwa Haji Wada, yaitu tentang pengertian, nasihat, dan juga hikmahnya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fuad Hambali, saya seorang guru pendidikan agama Islam, mengajar di SDN Situ Gede 4, Kota Bogor. Lalu sebelum kita ke materi, ada capaian pembelajaran yang akan diterima atau dibahas atau yang dicapai oleh peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik memahami kisah Nabi Muhammad SAW, periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Lalu tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami kisah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Yang kedua mendiskusikan kisah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Yang ketiga menganalisa kisah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Dan yang keempat memberikan contoh kisah teladan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Nah, kita sudah mulai pada materi kita kali ini, yaitu tentang Haji Wada. Perlu kita garis bawahi bahwa yang kita sudah tahu bersama, haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji bila mampu. Namun di sini ada pengertian terhadap Haji Wada, yaitu Haji Wada itu bukan berarti nama orang Wada itu ya. Haji Wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Haji Wada bisa disebut haji perpisahan karena perpisahan terakhir Rasulullah bersama sahabat dan keluarganya. Nah, jadi haji ini adalah haji terakhir sebelum Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Ya, jadi namanya haji itu peristiwa haji wada perpisahan. Jadi ada awal, ada akhir. Nah, ini adalah proses di mana Rasulullah melakukan ibadah haji sebelum Rasulullah meninggal dunia. Lalu apa yang melatar belakangi peristiwa Haji Wada itu? Haji Wada itu bermula ketika Nabi Muhammad sedang berada di Madinah. Ya, beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Namun malaikat Jibril itu tidak biasanya membacakan Al-Quran secara berulang-ulang sehingga perasaan Nabi itu muncul. Sepertinya aku akan menemui kekasihku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah waktunya tiba aku ini meninggalkan dunia ini. Dan juga ada kerinduan Nabi Muhammad terhadap kota Mekah. Ya, jadi ada dua latar belakang, yaitu ketika Nabi Muhammad itu ada di Madinah, kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril itu sering membolak-balikan Al-Quran, dan lalu adanya kerinduan terhadap Nabi Muhammad terhadap kota Mekah, ya, dan akhirnya terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah, di mana kota Mekah berhasil masuk, ya, umat Islam ini masuk ke dalam kota Mekah, dan alhamdulillah bisa diterima oleh kaum kafir Quraisy. Nah, dalam kesempatan Haji Wada ini ada pidato terakhir Nabi Muhammad SAW, dan ada 7 pesan, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
Yang pertama adalah Nabi Muhammad berpesan kepada umat Islam agar berperilaku baik dengan yang lainnya. Yang kedua, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, apa saja perintah Allah itu? Perintah Allah adalah kita melakukan apa yang diperintah Allah seperti melakukan kebaikan, melakukan amal kebaikan, sholat, puasa, dan sebagainya, serta menjauhi larangan-larangan yang Allah tidak suka. Yang ketiga, memegang amanat dengan penuh tanggung jawab. Amanat itu apa? Amanat itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada manusia untuk mengemban jabatan sesuatu atau perintah sesuatu. Ya, dengan penuh tanggung jawab. Tidak hianat. Jadi kita diberikan amanah kepercayaan, kita lakukan tanggung jawab. Itu pesan ketiga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Haji Wada. Yang keempat, yaitu Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan riba. Apa itu riba? Riba adalah perbuatan keji yang Allah tidak ridhoi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi makanya Nabi Muhammad sangat concern sekali tidak boleh melakukan perbuatan riba. Yang kelima, pesan Nabi Muhammad adalah menciptakan perdamaian dan tidak ada balas dendam. Nah, jadi humanity itu sangat penting, perdamaian baik itu antar umat muslim sendiri, umat beragama, umat manusia, itu terjadi perdamaian dan tidak ada balas dendam. Ya, tidak boleh kita membalas keburukan dengan keburukan. Ya, contohnya yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis ketika ada seorang Yahudi buta, ya, sering mengejek-ejek Nabi, tapi beliau sangat sungguh luar biasa membalasnya dengan kebaikan. Kemudian yang keenam, persamaan derajat dan hanya ketakwaan yang membedakan. Mau itu kulitnya hitam, putih, tinggi, pendek, Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat adalah bentuk ketakwaannya. Ya, ketakwaan bagaimana seorang muslim menjadi seorang yang muttaqin. Lalu yang ketujuh adalah setiap muslim adalah bersaudara. Dalam hadis dikatakan jika muslim satu yang sakit, ya, satu muslim itu sakit, semua itu berdampak pada muslim yang lainnya itu sakit. Karena setiap muslim itu seperti anggota tubuh. Jika kepala kita sakit, semua anggota tubuh pun merasa sakit. Jika seorang muslim itu sakit, maka muslim yang lain juga merasakan sakit. Nah, ini adalah pidato terakhir yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam Haji Wada. Lalu di akhir pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, yaitu taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamasaktum bihima kitabullahi wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan dua perkara, dan jika kita berpegang teguh padanya, niscaya kita tidak akan tersesat selamanya. Yaitu apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnatar rasul, ya, dan hadis. Dua pegangan ini adalah merupakan kitab atau senjata yang Nabi tinggalkan untuk kita. Jika kita berteguh pada dua ini, insya Allah
kita tidak akan tersesat selamanya. Kita harus membaca Al-Quran, mengkajinya, ya, menelaah, mendiskusikan. Begitupun dengan hadis. Hadis ini itu banyak, ya. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dan lain-lain, ya. Jadi ini adalah dua perkara yang harus kita pegang teguh dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun ada yang di dalam hadis. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bobok sapanon caang sapakan. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.